Iya, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anwa'il ya. Minal anwa'il mustalahi 'alaiha fi ilmi jidali al-qawlu bil mujab. Qala Ibnu Abil Usbu wa haqiqatuhu raddu kalamil khasmi min fahwa kalamihi wa huwa kismani. Ahaduhuma an taqa'a sifatun fi kalamil ghairi kinayatan an syai'in asbata lahu hukman fayusbituha li ghairi dzalika syai'i ka qawlihi ta'ala yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna la yukhrijanna al-azzu minhal adallah walillahil izzah. Al-ayah. Minal anwa' itu termasuk beberapa macam al-mustalahu yang dibuat istilah, alaiha atas al-anwa' fi ilmil jidalih di dalam ilmu jidal, ilmu berdebat. Al-qawlu bil mujab, adapun al-qawlu bil mujab ini istilah. Qawlu bil mujab itu ya istilah, sudah menjadi istilah. Kalau definisinya itu iqrarun bi sihhati dalilil khasmi ma istiqraril khilafi fil natijah, yaitu menetapkan sahnya dalil lawan, tapi juga di samping itu juga mengakui ikrar bisi hati dalilil khasmi, itu mengakui bahwa dalil yang digunakan oleh lawan, oleh musuh debat itu benar, tapi secara tidak langsung dan menjadikan dalilnya musuh itu juga menjadi senjata untuk melawan musuh tersebut. Kembang senjata makan tuan lah. Jadi mau mengakui dalilnya ya, kita juga pakai dalil yang sama yang digunakan musuh, tapi tujuannya untuk menyerang musuh lawan debat kita ini. Nah, di Al-Quran itu pakai dalil, pakai taktik seperti ini juga. Qala, berkata Ibnu Abil Usbu, siapa Imam Ibnu Abil Usbu, hakikatuhu, adapun hakikatnya al-qawlu bil mujab, raddu kalamil khasmi, itu menyanggah ucapan lawan debat, min fahwa kalamihi, dari maksud atau tujuan ucapan khasmi. Berarti kembangnya yang dimaksud qaulu bil mujab itu menyanggah dalil lawan, menyanggah ucapan lawan, tapi sanggahannya menggunakan apa yang dimaksud dari tujuan lawan tersebut apa. Berarti nanti kan pada contohnya lawan musuh debat kita pakai dalil seperti ini, ya kita juga pakai dalil seperti itu, tapi tujuannya nanti beda. Wahwa adapun al-qawlu bil mujab kismani, itu ada dua bagian. Ilmu mulai bisa terdebat ya. Ahaduhuma, tapi gunakan yang baik. Jaga bayi debat di pengurus, jaga bayi debat di guru lah, gunakan yang baik. Ahaduhuma, adapun salah satunya kismani, antakuah itu olehnya jatuh sifatun, apa sifat fi kalamil ghairi, di dalam ucapan orang lain, tapi tujuannya kinayatan, hale mengkinayah, an syai'in, dari sesuatu, asbatah yang menetapkan siapa ghair lahu terhadap syai' hukman, kepada sebuah hukum. Ayusbitu, kemudian menetapkan siapa ghairha, kepada sifat di ghairi dzalika syai'i, kepada selain itulah sesuatu. Contoh, al-qawlu bil mujab ini ada dua. Yang pertama,
lawan debat, musuh debat kita itu meletakkan sifat pada sesuatu dan kita setuju bahwa sifat tersebut memang benar, tapi tujuan kita, pemahaman kita dengan lawan kita itu berbeda. Contoh seperti qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal azzu minhal adal. Yaquluna, mengatakan siapa munafikun, kata orang-orang munafik, la in raja'na, sungguh apabila kembali siapa kita ilal madinati, kepada Madinah, la yukhrijanna, sungguh pasti akan mengusir al-azzu, siapa yang paling mulia, minha, dari Madinah, al-adallah, kepada yang paling hina. Jadi kan orang kafir, maaf, kata orang munafik yang diusir oleh Nabi itu dari kota Madinah, kan orang munafik, sampai kita bisa kembali lagi ke kota Madinah itu, maka yang mulia akan mengusir, mengeluarkan dari kota Madinah itu orang yang lebih hina. Akhirnya Allah menjawab, walillahil izzatu, resanggahannya Allah, walillahi, dan itu bagi Allah, al izzatu, adapun kemuliaan. Fal azzu, maka adapun lafad al azzu, waqa'at itu jatuh apa lafad al azzu fi kalamil munafikin, di dalam ucapannya orang-orang munafikin, kinayatan, halim menjadi kinayah, an fariqihim, dari kelompoknya al munafikin. Wal adallu, adapun lafad adallu an fariqil mu'minin, itu dari kelompoknya orang mukminin. Ketika arpah orang-orang munafik kan ngucap, kalau kita sampai kembali ke kota Madinah itu, maka nanti orang yang lebih mulia akan mengusir dari kota Madinah itu orang yang lebih hina. Apa? Dan orang munafik itu, orang yang lebih mulia ini adalah mereka, orang munafik, orang yang hina itu adalah orang-orang mukmin. Akhirnya Allah jawab, walillahil izzatu. Iya benar, tapi ingat kemuliaan itu hanya milik Allah. Berarti kan kalau kemuliaan itu milik Allah, keagungan dan keperkasaan, kemuliaan, izzah itu milik Allah, berarti yang pasti yang akan diusir itu al-adal. Siapa yang adal? Ya orang yang munafik. Wa'adzbata, dan menetapkan al-munafikuna, siapa orang-orang munafik, li fariqihim, terhadap kelompoknya al-munafikin, ikhrajal mu'mininah, kepada mengusir orang mukmin minal Madinah, dari kota Madinah. Fadbata, kemudian menetapkan Allah, siapa Allah, firraddi, di dalam menyanggah, alaihim, atas al munafikin, sifatan izzati, kepada sifat kemuliaan. Kemudian Allah sanggah dengan cara meletakkan sifat izzah, sifat kemuliaan itu, li ghairi fariqihim, terhadap selain kelompoknya munafikin. Wa adapun ghairu fariqihim, Allah itu Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Fakannahu, maka seperti sesungguhnya kelakuan, kila itu dikatakan, sohihun dalik, sohihun itu benar, dalika adapun itulah ucapan, la in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. La yukhrijanna, sungguh akan mengusir atau mengeluarkan al-azzu, siapa yang paling mulia, minha, dari Madinah, al-adalla, kepada yang lebih hina. Lakin tetapi, hum, adapun munafikun, al-adallu, itu kelompok yang lebih hina, al-mukhrajuh, yang diusir. Wallahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, al-azzu, itu lebih mulia,
al-mukhrijuh yang mengusir, yang mengeluarkan dari kota Madinah. Berarti gampang, sanggahan yang di apa ini membalikkan dalil, membalikkan menyanggah ucapan orang munafik dengan ucapan orang munafik tersebut. Anda itu lebih gampang deh kan. Kadang kan pada ngocak usah murah kuburan BTB. Ya kita jawab iya justru karena kuburan BTB maka saya main ngabah jadi iya. Beda orang misal Allah cok aku maksiat nolong rusuh-rusuhan kuburan BTB. Lawan kita pakai dalil itu kuburan BTB. Ya kita gunakan dalil itu untuk menyanggah itu juga. Makanya polan kuburan BTB yang kok ngingain kapan? Berarti kan kita setuju bahwa dalil yang digunakan lawan kita kuburan BTB itu benar aja. Justru karena kuburan BTB kok ngingain kapan? Kalian misal belajar di Ganjana, belajar malam belajar muhafadzah cakang. Kemudian pada ngucap, ya kamu cakang, mulai pada tak temu. Pada tak temu dari apa? Kita jawab, iya, mulai recet pada tak temu, engkau tak temu dari apa? Enggak temu dari apa? Justru karena mulai pada tak temu, engkau cakang belajar. Karena kau tak tahu dari apa deki. Itu menyanggah lawan kita dengan ucapan yang diungkapkan oleh lawan. Berarti senjata makan Tuhan. Asani adapun yang kedua, bentuk yang kedua dari al-qaulu bil mujab. Hamlu lafdzin itu mengarahkan lafadz waqa'ah yang jatuh apa lafadz fi kalamil ghairi di dalam ucapan orang lain ala khilafi muradihi atas menyalahi kendaknya ghair. Yang kedua, mengarahkan lafadz yang digunakan oleh lawan diarahkan kepada tujuan atau makna yang lain, mimma dari sesuatu atau mimma dari makna atau murad yahtamilu yang mengandung apa yahtamilu yang mengandung apa lafadz yahtamilu yang mengandung apa lafadhu kepada ma bidzikri muta'alliqihi dengan menyebut sesuatu yang berta'alluq kepada ma. Walam aro, tapi kata musannif walam aro dan tidak melihat siapa saya man kepada ulama auroda yang mendatangkan siapa man lahu terhadap asani misalan kepada contoh minal Qur'ani dari kitab Al-Quran. Tapi bagian yang kedua ini kata musannif saya masih belum menemukan ulama yang memberikan contoh dari ayat Al-Quran. Benih tade walam aro belum menemukan ayat yang pakai cara jidalnya gampang, cara berdebatnya itu pakai bentuk yang kedua ini. Tapi waqad dhafirtu dan sungguh memperoleh siapa saya bi ayatin dengan satu ayat minhu dari asani. Tapi musannif nemu tibi menggelak kata musannif saya masih belum menemukan ulama yang memberikan contoh bentuk yang kedua ini dari ayat Al-Quran. Tapi musannif nemu waqad dhafirtu dan sungguh menemukan dhafirtu beruntung karena menemukan siapa saya bi ayatin dengan satu ayat minhu dari asani. Wa adapun asani qauluhu ta'ala itu firman Allah Ta'ala minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhunun qul udhunu khairil lakum. Wa minhum dan itu termasuk munafikun alladzina adapun orang-orang banyak yu'dzuna yang menyakiti siapa alladzina annabiyya kepada nabi wa yaquluna dan mengatakan siapa alladzina. Jadi kata Allah ada sebagian kelompok orang-orang munafik yang menyakiti Nabi Muhammad dengan mengatakan huwa adapun nabi udhunun itu udhunun deh apa makna muratah udhunun dia mendengar tanpa esare pokok segini ngaki kepi masuk kepi itu udhunun dari masih maknan menudhunun maknan kan kope tapi maksudnya itu
Jadi ini tujuannya menyakiti Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi itu tokang ngedingagi informasi tanpa disaring. Jadi akhir pas yang disampaikan Nabi itu informasi yang tanpa disaring. Kan tujuannya menyakiti. Akhirnya kul katakanlah Muhammad, bahwa adapun sifat udunun, sifat yang banyak mendengar itu udunu khairin, itu sifat mendengar baik, lakum bagi kalian. Gampang kata orang munafik itu tujuannya untuk menyakiti Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad itu orang seneng banyak ngeding tapi tanpa filter, tanpa saring. Pokok sekeding masuk ke tanpa filter, bener apa enggak terima ke. Akhirnya sanggahannya Allah, iya memang sifat udunnya Nabi ini justru sifat udun yang baik. Artinya baik, ya kan menerima informasi apapun. Tapi tentu tujuan udun yang dimaksud orang-orang munafik itu beda dengan sifat udunun yang dikehendaki oleh Allah dalam kul huwa udunu khairin lakum. Wes, itu bentuk yang kedua. Intinya sama-sama persis. Bentuk yang asani dengan yang awal, bentuk al-qaulu bil mujab itu kan berdua. Ada yang pertama, ada yang kedua. Intinya tujuan dari dua bentuk ini, tujuannya itu menggunakan dalil lawan debat, tujuannya untuk menyerang lawan tersebut. Kita setuju bahwa dalil ucapan yang diucapkan musuh kita itu benar, tapi tujuannya beda. Anjan kok beloro kuburan BTB ya iya memang kuburan BTB, justru karena kuburan BTB kok ngengain kaburan cek bener misalnya cek kebay maksiat dosa akan menjakang dia. Ini mon saya menyanggah tapi maknanya lain ya dia. Lemak benkang menjakang molian berada temu mon akal meler kan sama pemulihan tak temu mulian yang kerja ngaleko boleh. Itu kan menyanggah pakai ucapan yang sama tapi tujuannya beda. Yang bisa mulian pada tak temu maksudnya pada tak temu jadi apa? Dibon disanggah mulian tak temu kan kerja ngaleko lah boleh. Wa minha wes. Wa minha, dan itu termasuk anwaul mustalah. Al-munaqadatu, adapun munaqadah. Munaqadah ini pertentangan. Istilah juga ini. Wa ya, adapun munaqadah ta'liqu amrin, itu menggantungkan perkara ala mustahilin, atas hal yang mustahil. Munaqadah itu ucapan lawan tapi ucapannya menggantungkan suatu perkara mustahil atas suatu hal, menggantungkan hal yang mustahil kepada hal yang lain. Contoh, kadang contoh ya, kadang ada orang sepikir itu liberal mengatakan seperti ini. Saya sering ngobrol, apakah Allah itu mampu menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Ini ucapan liberal yang menjebak. Sanggahannya pakai munaqadah. Jadi jangan orang dia kan, apakah Tuhan itu mampu menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Tuhan itu tidak mampu mengangkatnya? Kesalahan statement seperti ini itu satu, dia menyandarkan hal mustahil kepada Allah. Jadi itu saja pertanyaan adalah salah. Apa yang mustahil? Tidak mampu ngangkatin. Kan itu sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang tidak patut dimiliki oleh Tuhan, disandarkan kepada zat Allah. Dari statementnya saja sudah salah, berarti itu saja jawab. Monel aja nih jawab ya pada kita.
Itu munakodahnya. Isyaratan karena memberi isyarah ila istihalati wuku'ihi. Paling ban saya tanya kira yang ban bener anak ibu. Anak ibu kok. Nggak tahu. Nah, alein bencoban anak ibu. Itu kan pertanyaan menyandarkan hal yang mustahil. Mustahil itu kan menyaksikan kita sendiri, menyaksikan kita dilahirkan oleh ibu. Kan hal yang mustahil, disandarkan kepada baban yang dilahirkan. Ongguan pun anak nemu, paling oleh nemu ban. Kau saja kau aja. Isyaratan karena memberi isyarat ilas tihalati wuqihi kepada kemustahilan terjadinya amrin. Contoh kakaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Wala yadkhuluna dan tidak akan masuk siapa kufar al jannata kepada surga hatta yalija sehingga masuk al jamalu apa? Unta fi sambil khiyati di dalam lubang jarum. Dalil seperti ini tidak perlu kita pertanyakan lagi atau didebat boleh. Maksudnya sudah nas Quran bahwa orang-orang kafir itu bisa masuk Al-Quran, bisa masuk surga. Kapan? Ketika bedah ontah masuk ke lubang jarum. Ini kan hal yang mustahil. Berarti sudah tuh saat kita nyaki atau masih dipertanyakan apakah apa namanya orang-orang kafir itu bisa masuk surga? Jawabannya ria, iya bisa, tapi dengan syarat membedah entah masuk kalau bengah jarum. Berarti kan wuku'u dukhulil kufar ilal jannah, masuknya orang-orang kafir ke surga itu kan hal yang mustahil. Pada Nabi bedah apa namanya entah masuk kalau bengah jarum. Oke aja. Wa minha dan itu termasuk al-anwa. Mujaratul khasmi. Mujaratul khasmi adapun mengikuti ucapan lawan liyak surah supaya terjungkal siapa khasmu. Bi ayyus salimah dengan olehnya taslim. Taslim ya sepakat. Taslim siapa orang ba'doh muqaddamatihi kepada sebagian beberapa muqaddimah ucapannya khusmu. Hai suyuradu sehingga sekiranya dikendaki tabkituhu apa mengalahkan khusmu wa ilzamuhu dan memaksa khusmu. Tabkitu apa menjelek-jelekkan khusmu wa ilzamuhu dan memaksa al khusmu kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala qalu in antum illa basyarun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kata orang kafir, qalu mengatakan siapa orang kafir, in antum mengatakan ke para nabi, para rasul, in tidak ada antum adapun kalian illa basyarun itu kecuali manusia misluna seperti kita. Turiduna menghendaki atau menginginkan siapa kalian antasuddu kepada olehnya masuk siapa kalian kepada kita amma dari sesuatu tasuddu apa bener antasuddu kepada olehnya memasukkan siapa kalian kepada kita amma dari sesuatu karena yang ada apa maaf salah antasuddu kepada olehnya menghalangi atau mencegah. Turiduna menghendaki siapa atau menginginkan siapa kalian antasuddu kepada olehnya mencegah atau menghalangi siapa kalian kepada kita amma dari sesuatu karena yang ada apa ma ya'budu itu menyembah abauna siapa beberapa nenek moyang kita. Faktu maka mendatangkanlah kalian kepada kita bisultanin dengan bukti atau dalil mubinin yang jelas. Qalat menjawab siapa rusul fa'il pada budi
Qalat menjawab lahum terhadap kufar, rusuluhum siapa beberapa rasulnya, beberapa para rasulnya kufar. Innahnu illa basyarun mislukum. Kata mereka, tidak ada nahnu adapun kita. Illa basyarun itu kecuali manusia mislukum seperti kalian. Al-ayah. Yes. Bentuk model atau macam menyanggah dalil musuh yang berperhitung. Yang ketiga itu mujawaratul khusmi surah, yaitu menyetujui pendapat musuh awal ucapannya, tapi tujuannya justru untuk menyanggah atau cango-cain musuh tersebut. Misal dari asanakan santri ngucap ka Tan Nuril misal kawan magawat bentar pada santri dia yang dia tahu sawat magawat nukul pada santri dia dengan tonila air Tan Nuril ngucap iya pada santri dia dalil yang digunakan oleh santri itu kan pada santri dia itu tuh aku nukul Tan Nuril ngucap dia iya engkau bilang pada santri tapi kan beda kelas kan beda kelas Tuhan Tan Nuril cuman gak siapa ke kiai jauh dong. Nah ini kan orang kafir itu beanji siapa kepada Rasul beanji siapa beanji kan manusia ada binko pabuan mat menggawat mengajak kita untuk tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang sudah disembah oleh nenek moyang kita beanji siapa jawaban manusia pada bingko pada ngakan akhirnya jawaban para Rasul itu innahnu illa basyarun mislukum. Iya, kita para Rasul itu sama-sama manusia, sama seperti kalian. Tapi kan kelas beda. Bukan manusia biasa, engkau manusia yang diangkat menjadi Rasul. Penjelasannya ini. Faqauluhum maka adapun ucapan Rasul innahnu illa basyarun mislukum rupanya lafaz innahnu illa basyarun mislukum al-ayah fihi itu di dalam qauluhum iktirafur rusuli adapun mengakuinya para rasul bikaunihim dengan adanya rasul maksurinah itu beberapa orang yang punya sifat terbatas bil basyariyatih dengan sifat kemanusiaan sifat manusiawi dari ucapan innahnu illa basyarun mislukum. Jadi kata para rasul itu ketika di ekocak mbandem atau saman gawan dia pada manusia bingko maban lang kok untuk menyembah berhala itu. Kemudian para rasul itu menjawab, ya engkau hanya sebatas manusia sama seperti kalian. Secara zahir lafaz para rasul itu mengakui bahwa mereka itu sama juga manusia, sama-sama sifat basyariah. Faka'annahum maka seperti sesungguhnya Rasul sallamu itu taslim. Sepakat siapa Rasul intifa risalati kepada ketiadaan sifat risalah, sifat kerasulan, anhum dari Rasul. Maka seakan-akan Rasul itu sepakat bahwa mereka itu punya sifat manusia dan menafikan sifat kerasulan dari mereka. Seakan-akan seperti itu dia. Walaisa muradan. Padahal walaisa dan tidak ada apa faka'annahum sallamu intifa'ar risalah muradan yang itu dikehendaki. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Bal bahkan huwa adapun murad min mujaratil khosmi itu termasuk mengikuti ucapan lawan liyak surah supaya olehnya terjungkal siapa khosmu artinya dalilnya runtuh faka'annahum maka seperti sesungguhnya Rasul qalu itu mengatakan siapa Rasul ma adapun sesuatu idda'aitum yang mengakui siapa kalian mingkaunina dari adanya kita basyaron itu manusia ma adapun sesuatu idda'aitum yang mengakui siapa kalian mingkaunina dari adanya kita basyaron itu manusia hakun itu benar. Ucapan kalian yang mengatakan bahwa kita para rasul ini manusia yang memang benar. La nunkiru
la nunkiru tidak mengingkari siapa kita kepada madda itu, dan kita tidak mengingkari pendapat atau ucapan kalian yang mengatakan kita para rasul ini manusia. Sepakat kita, taslim. Tetapi hada adapun ini min kaunina basyaron la yunafi itu tidak menafikan apa hada ayyamunna kepada olehnya memberikan anugerah Allah siapa Allah alaina atas kita birrisalati dengan sifat kerasulan. Tapi meskipun kita manusia, ini tidak menafikan bahwa Allah itu bisa saja memberikan anugerah kepada kita, kata para rasul, untuk dijadikan rasul. Karena gelak, iya engkau pada santrenah, tapi karena engkau mundur kade, engkau lebih tua kade, akhirnya engkau yang kade mengurus, beandeti nauan kok. Justru karena pada santrenah itu taat ke kiai. Fima waqa'a fil Qur'an minal asma'i wal kunya wal alqab. Fima dalam sesuatu waqa'a yang terjadi apa ma fil Qur'an di dalam Al-Qur'an minal asma'i dari beberapa nama wal kunya dan beberapa alam kunya wal alqab dan beberapa alam laqab. Bab menjelaskan tentang beberapa nama atau alam kunya atau alam laqab yang ada dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an min asma'il anbiya dari beberapa nama para nabi wal mursalina dan para rasul khamsatun wa isruna adapun 25. Dalam Al-Qur'an ada 25 nabi yang disebutkan namanya. Wa hum adapun khamsatun wa isruna masyahiruhum itu beberapa masyhurnya al-anbiya yang disebutkan 25 nama nabi ini dalam Al-Quran itu sebagaimana yang sudah masyhur. Siapa saja? Adam rupanya Nabi Adam, Abul Basyari bapaknya manusia. Berarti nenek moyang manusia itu Nabi Adam. Tosanoro LKS. Senoro lah. Masa nenek moyang manusia. Tapi kita itu juga disebut dzurriyyatuman hamalna ma'anu. Jadi bimban pernah satu kapal numpak kapalan Nabi Nuh. Karena cek sakengah tangemba bimban itu tak numpak kapal Nabi Nuh yang mati lah kan ditoron. Karena berdetoron sampai setia berarti nenek moyang kita itu pernah satu kapal numpak kapal Nabi Nuh. Ya mungkin pernah ada kandaan kalau kebanjir aja karena deki mula asat anan ban bi anan kok pakabin ya misal mungkin deh ya deki kabin dan kok riah jalan lahirlah kita generasi selanjutnya ya. Ngopi bareng nang kapal Titanic lah. Manusia kan ada kepi kuneng kapal je lah. Setunya itu banjir. Ada kepi. Kun manusia yang diterisa senumpak kapal Nabi. Hatta keben pun nenek moyang ajem, koceng, saya di sekitar kita itu pernah sekapal dengan nenek moyang kita. Nuhun rupanya Nuhun dan Nabi Nuh. Idrisun dan Nabi Idris, Ibrahimu dan Nabi Ibrahim, Ismailu dan Nabi Ismail. Wa adapun Nabi Ismail akbar waladi Ibrahim itu paling besarnya anaknya Nabi Ibrahim, paling tua. Karena memang terjadi perbedaan pendapat antara Nabi Ismail dan Nabi Ishaq lebih tuaan siapa. Tapi ya berarti Musannif Jumdatul Iqan ini mengikuti pendapat bahwa Nabi Ismail yang lebih tua. Ishaq dan Nabi Ishaq nomor berapa jelah? 2, 3, 4, 5, 6. Nabi Ishaq nomor 6. Wala ulidah dilahirkan siapa Nabi Ishaq ba'da Ismail setelah Nabi Ismail bi arba'asyrata sanatan dengan jarak 14 tahun. Nabi Ishaq ini dilahirkan setelah Nabi Ibrahim berumur 14 tahun. Yakub dan Nabi Yakub nomor 7 Nabi Yakub. Asa hidup siapa Nabi Yakub mi'atan wa sab'an warba'ina sanatan selama 147 tahun.
Yusuf bin Yakub dan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lutun dan Nabi Lut. Qalu berkata Ibnu Ishak, siapa Imam Ibnu Ishak? Wadapun Lutun bin Ha. Beda wau dengan. Hah? Gila. Firman ceramah janji. Hudun dan Nabi Hud nomor 10, Solihun nomor 11, Nabi Soleh, Su'aibun 12, Nabi Su'aib, Musa 13, Nabi Musa, Harunuh 14, Nabi Harun, Dawuduh 15, Nabi Daud, Sulaimanuh 16, Nabi Sulaiman, Waladuhu rupanya anaknya Nabi Daud, wa Ayyubu 17, Nabi Ayyub, Dzulkifli dan 18, Nabi Dzulkifli, Yunus 19, Nabi Yunus, Ilyasu 20, Nabi Ilyasa 21, Nabi Ilyasa, Zakaria nomor 23, Nabi Zakaria, Yahya nomor 23, Nabi Yahya, Waladuhu rupanya putranya Nabi Zakaria, wa Isa dan Nabi Isa nomor 24. Yang Nabi 25 ya Nabi Muhammad sendiri. Din bani tulis Nabi Muhammad. Ada. Orang di ada derma. Baca. Muhammadun alaihi wa alaihi wassalam. Wa Muhammadun dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Terakhir, asmaul malaikati, adapun ini itu beberapa nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa fihi dan itu dalam Al-Qur'an. Min asma'il malaikati dari beberapa nama malaikat. Jibril, adapun malaikat Jibril. Wa Mikailu dan malaikat Mikail. Wa Harutu dan malaikat Harut. Wa Marutu dan malaikat Marut. Hanya 4 nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Asma'us sahabat wa ghairihim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.